Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Saya senang sekali boleh kita berjumpa dalam ibadah-ibadah khotbah-khotbah yang ada, terus pengajaran setiap hari Kamis, juga setiap hari Minggu. Nah, pada tanggal 29 Agustus 2021, jam 8 pagi hari Minggu, seperti biasa, kita akan bersama-sama mendengar khotbah Minggu. Saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita menyembah Tuhan senantiasa. Saudara Tuhan, dalam beberapa seri kita sudah belajar ada 3 orang yang namanya ada di Alkitab tetapi tidak pernah diangkat menjadi hakim. Kali ini kita akan belajar 1 orang yang sangat berbakat, berpotensi luar biasa, tapi kehidupannya tidak menjadi dampak apapun. Jangan lupa hari Minggu kita akan ketemu. Terima kasih buat setiap dukungan yang boleh kami terima sampai hari ini. Apapun itu, Bapak Ibu, saya tidak bisa mengidentifikasi satu persatu, tapi saya percaya bahwa mata Tuhan senantiasa memperhatikan. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, doa kami sekalian, satu tim, biarlah Bapak Ibu sudah diberkati senantiasa. Sampai ketemu tanggal 29 Agustus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Senang boleh berjumpa kembali dalam tayangan hari Kamis untuk belajar mengulik firman Tuhan. Sama-sama belajar Bapak Ibu, karena saya juga belajar sebelum tayangan ini dimulai memaparkan segala sesuatunya. Tapi biarlah sekarang kita ambil kesempatan sebentar untuk berdoa, karena Roh Kudus yang manis yang terus akan memimpin kita supaya track kita tidak salah. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau rawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami, cengkram kami, kuasai kami sepenuhnya. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Bapak Ibu, sudah selesai berapa seri terkait dengan pelayanan Tuhan Yesus, berapa lama ya? Tapi di awal-awal, dalam video pertama, saya pernah cerita mengenai sebuah pertanyaan dari orang-orang Farisi, ahli Taurat, kepada Tuhan Yesus, dan orang Yahudi. Mereka meminta sebuah tanda. Berapa kita mengerti bahwa tanda itu adalah merupakan sebuah hal yang penting pada saat itu, karena Mesias sebetulnya itu memberikan beberapa tanda. Tetapi yang unik adalah Tuhan Yesus menjawab kepada para penanyanya dalam kitab Matius 12, sebuah pertanyaannya juga luar biasa. Matius ke-12 ayat 38. Bapak Ibu, sebetulnya cerita ini idenya sudah cukup lama, hampir sekitar 15 atau paling cepat 12 tahun yang lalu. Mungkin 15 tahun yang lalu. Satu hari saya menonton dalam sebuah tayangan itu perdebatan dari seorang hamba Tuhan terkenal dengan seorang dari keyakinan seberang. Yang menyatakan bahwa pembicara pertama dari keyakinan sebelah itu mereka diberikan waktu 50 menit untuk bertanya sesuatu hal kepada hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini menjawab selama 1 jam. 10 menit terakhir diberikan kepada penanya pertama untuk memberikan komentar. Nah, yang terjadi adalah, satu ketika, rekan yang sudah meninggal, seorang pendebat yang dari sebelah, itu menanyakan sebuah cerita bahwa orang Kristen dianggap adalah seperti anak-anak yang tidak bisa menghitung. Dianggap seperti orang yang berpegang teguh pada kebenaran yang sebetulnya adalah sebuah isapan jempol belaka. Kalau zaman sekarang mungkin hoax ya Bapak Ibu. Dan dia mengatakan bagaimana mungkin yang namanya Tuhan Yesus itu meninggal pada hari Jumat yang diyakini, kemudian hari Minggu itu bangkit. Jadi adalah hal yang cukup unik untuk menjelaskan itu. Kalau saya hari Jumat ngomong sama Bapak Ibu bahwa kita ketemu 3 hari lagi ya, tentu saja kita tahu bahwa itu adalah hari Senin. Pertanyaan diajukan
bagaimana mungkin dari Jumat ke Minggu adalah 3 hari, padahal Tuhan menjamin dengan firman-Nya, seperti Yunus ada di perut ikan 3 hari, demikianlah anak manusia juga akan sama. Kalau Tuhan hari tidak 3 hari, ada sebuah kebohongan di sana, dan kemesiasannya bisa akan luntur atau gugur. Waktu saya menonton kisah ini, ramai sekali di YouTube zaman itu, nggak seperti sekarang ya Bapak Ibu, gambarnya pun jelek sekali ya. Selama 1 jam kelihatannya memang hamba Tuhannya tidak menjawab dengan tepat, dan di akhir dari cerita itu penontonnya ribuan Bapak Ibu, separuh dari orang seberang, separuh dari orang-orang percaya, dan kelihatannya jelas sekali bahwa tidak puas para penonton untuk sebuah jawaban solusi dari masalah itu. Nah, kita lihat sebentar yuk Bapak Ibu, Matius ke-12 ayat ke-38. The sign of Jonah. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, Rabi, kami ingin melihat sebuah tanda daripadamu. Jawab Yesus pada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda. Tetapi pada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sobat Wisdom, masih ingat yang dibahas di pembahasan sebelum ini? Terkait dengan pelayanan Tuhan Yesus adalah sekitar 14 bulan, saya cerita bahwa konsep 3 hari itu ternyata bukan cuma diberikan mengenai tanda Yunus, tanda bagi orang yang belum bertobat, tapi tanda ini diberikan juga kepada orang Yahudi bangsa pilihan. So, cerita mengenai 3 hari ini, itu cerita yang harus diterima bukan cuma oleh orang-orang yang belum bertobat, yang akan menjadi objek dari tujuan penginjilan, tapi juga orang-orang bangsa pilihan yang mereka harus menerima Tuhan sebagai Mesias. Mari kita buka, saya akan kembali untuk buka kitab Yohanes 2. Di mana orang Yahudi menantang, Yohanes 2:18, orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ngapain sih? Dia bersihkan bait suci. Siapa engkau boleh bersihkan bait suci? Kok sembarangan aja mengatur-ngatur semua ini? Tuhan berkata bahwa sebenarnya bait suci itu adalah dia. Artinya dia adalah penguasa dari semua bait suci yang ada. Dan Tuhan berkata, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari akan mendirikannya kembali. Kata orang Yahudi, 40 tahun lamanya orang mendirikan bait Allah dan kau dapat bangun dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan adalah dengan bait Allah, ya tubuhnya sendiri. Kemudian setelah ia bangkit dari antara orang mati, baru teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci, dan akan perkataan yang telah diucapkan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Nah, bicara ini adalah berarti penggenapan itu harus betul terjadi selama 3 hari. Jadi Yunus 3 hari 3 malam, maka yang namanya anak manusia nggak boleh 2 hari Bapak Ibu, karena kalau 2 hari berarti ada kesalahan di sana. Saya percaya bahwa, berita ini yang harus dilihat dari perspektif kitab suci. Perspektif Yahudi. Bukan berarti kita pengen jadi orang Yahudi, Bapak Ibu. Nah, yuk, kita akan lihat bagaimana perhitungan itu dari kitab Torah. Ingat bahwa Tuhan berkata, menjamin dengan jabatannya bahwa dia tidak membatalkan Torah, tetapi dia sedang menggenapi Torah. Jadi semua yang ada di Torah, termasuk aturan-aturan liturgi perayaan, itu semua terbungkus, tergenap dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu berarti kita akan menyamakan melihat penanggalan yang ada di Torah tidak pernah akan di-skip, atau dilawan, atau dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat, kita akan mulai untuk belajar yang namanya sebuah timeline dari bulan-bulan perayaan-perayaan yang memang Tuhan sudah tetapkan bagi bangsa pilihan dan kelak digenapi oleh Tuhan Yesus sampai ke hari ini. Teruskan, oke? Yuk, kita akan melihat sebuah cerita sebentar. Ini sebuah masukan, paparan. Tidak ada sebuah paksaan untuk orang meyakini dari semua tayangan e-wisdom. Jadi, Bapak Ibu diminta untuk terus mencari, berdoa,
mengulik lagi untuk mencari tahu sampai di mana hal itu dapat dipercaya atau tidak. Saudara Tuhan, kita lihat ke flip chart digital. Kelihatannya ke depan akan banyak perubahan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Biarlah kita terus akan dipermudah untuk belajar. Yuk kita lihat Bapak Ibu. Sebelum mulai, seperti biasa, saya akan menggambar sebentar Bapak Ibu sebuah garis. Dan kita akan melihat bagaimana sebuah titik-titik dibuat. Bapak Ibu, kita lihat sebentar yuk. Sebuah kisah yang ada di kitab Keluaran. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Anak domba Paskah dan tidak boleh melanggar satupun yang ada di Torah. Karena Tuhan berkata menjamin dengan dirinya sendiri, menjamin dengan kemesiasannya bahwa dia datang untuk menggenapi Torah dan bukan untuk membatalkannya. Tentang perayaan Paskah, Alkitab berkata, Keluaran 12, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini akan jadi permulaan segala bulan bagimu. Jadi bulan pertama adalah Tisri. Nisan itu bulan yang ke-7. Bapak Ibu, silakan menonton lagi kisah yang ada dalam tayangan berapa lama pelayanan Tuhan Yesus muka bumi? 14 bulankah? Atau 3,5 tahunkah? Saya harap Anda sudah berikan keputusan dalam hidup Anda. Nah, Tuhan berkata ini adalah penanggalan bagi orang Yahudi Israel. Tetapi gara-gara orang Israel dibawa Musa keluar dari tanah Mesir, itu pada bulan Nisan, Tuhan berkata, bulan ini, Nisan, akan menjadi bulan pertama bagimu tiap tahun. Jadi Nisan berubah jadi bulan yang pertama. Dan kalau yang 7 jadi 1, maka 1 akan berubah jadi bulan yang ke-7. Nah, ini yang menarik. Setiap tahun ini menjadi yang pertama. Anda bisa bayangkan, Anda bisa melihat simbol-simbol di Alkitab luar biasa sekali. 7, angka sempurna Tuhan menjadi yang pertama. Ini bicara mengenai Kristus menjadi yang utama. Keselamatan menjadi yang utama. Keselamatan itu penting membuat hubungan antara Bapa dan anak dan umat itu menjadi kembali untuk bersatu setelah kejatuhan Adam yang merupakan orang yang dipilih Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, bicara mengenai bulan Tisri dan Nisan, mana yang menjadi tanggal awal untuk pergantian tahun, Bapak Ibu saya ajak membuka sebentar kamus yang ada di kitab suci Alkitab Bapak Ibu di bagian terakhir, jarang dibuka ini. Coba lihat kamus dengan kata bulan. Penanggalan Ibrani kuno dimulai dari musim rontok atau gugur, ada 4 nama bulan dalam PL. Jadi dalam PL itu ternyata bulan itu cuma ada 4 yang disebutkan. Pertama adalah Etanim, bulan kedua Bul, kemudian bulan ketiga adalah Abib atau Nisan, dan kemudian bulan berikutnya adalah Ziv. Nah, kita tahu bahwa bulan Abib itu adalah bulan Nisan, bulan Ziv itu bulan Iyar. Sedangkan kita bulan Tisri itu nama dulunya adalah Etanim, kemudian adalah bulan Shevan itu adalah bulan Bul. Etanim itu kuat artinya, Etan itu kuat, gitu ya. Jadi permulaan tahun yang kuat sekali, Im jamak di sana. Bul bicara mengenai besar. Kelihatannya ini pada saat hujan deras di zaman Nuh dimulai di sini. Abib atau Nisan itu artinya adalah musim semi atau spring. Sedangkan Iyar atau Ziv itu artinya adalah terang. Itu adalah nama bulan. Dan kita tahu orang Israel itu kan dibuang ke Babilonia, Bapak Ibu. Nah, pada saat dibuang ke Babilonia, mereka kemudian mengambil budaya-budaya Babilonia untuk nama bulan mereka.
Padahal kita tahu bahwa orang-orang Babilonia itu juga menggunakan nama itu diambil dari kalender Sumeria. Ini sejarah Bapak Ibu. Nah, waktu diambil akibatnya kalau Bapak Ibu melihat nama Nisan, Iyar, Tamus, bulan Ab, bulan Elul, kemudian bulan Tisri, Adar, itu semua diambil dari nama-nama Babilonia. Nah, Bapak bisa melihat dalam kamus Bapak Ibu. Nah, jadi ini asal-usul masuknya yang namanya kultur Babilonia masuk ke dalam budaya Israel. Nah, pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa orang Israel itu dibagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang utara itu kan sudah dalam pembuangan dahulu oleh Asyur. Baru yang nanti selatan jatuh pada zaman Yokakim. Itu dibuang, dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babel 586 sebelum Masehi. Kira-kira 586-587 sebelum Masehi. Sampai kemudian 597. Waktu mereka dibuang, mereka kembali ke Israel. Ini yang menarik. Dari kerajaan utara yang pulang, itu kemudian mereka menganut yang namanya tahun baru itu menggunakan Nisan. Sedangkan yang pulang dari Babilonia, kemudian dari kerajaan selatan yang pulang, itu kemudian menganut pola pikir Babilonia menjadikan Tisri kembali sebagai tahun baru. Jadi kalau ditanya, mau yang mana Pak yang kita pakai? Yang Tisri atau yang Nisan? Nisan adalah dianggap sebagai tahun baru spiritual. Sedangkan Tisri adalah tahun baru untuk bisnis, belanja, segala macam. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat seperti itu? Masih ingat nama Josephus Flavius? Nah, dia mengatakan bahwa Nisan itu adalah bulan pertama untuk sebuah perayaan yang terkait dengan semua hal yang ilahi, spiritual, penyembahan, pengagungan, ibadah-ibadah kepada Tuhan. Sedangkan untuk beli, belanja sehari-hari kalender itu menggunakan Tisri. Itu kata Josephus Flavius. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ditanya sebetulnya, jadi satu Nisan itu dimulai kapan? Satu Nisan dimulai pada saat musim semi. Nah, yaitu adalah ditunggu pada pertama kali yang namanya jelai atau barley itu matang. Nah, apabila setelah kemudian barley-nya tidak juga matang, padahal sudah mau dekat kepada bulan Nisan, ingat Nisan ditandai dengan jelai itu matang. Kalau belum matang, pada sudah ganti tahun, sudah dekat, maka orang Israel suka sekali menambahkan bulan yang diselipkan di tengah, yang dikenal sebagai Adar 2. Jadi setelah Adar itu Nisan. Tapi kalau sudah mau masuk Nisan, ternyata jelainya itu belum matang, itu ditambahkan Adar 2. Saya juga bingung kadang-kadang kalau kita sudah 31 Desember, kan besoknya 1 Januari ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Israel beda, 31 Desember seakan-akan begini, tambahkan 1 Desember 2. Gitu. Ya, unik banget ya Bapak Ibu ya. Tapi itu yang terjadi ya. Itu adalah pemikiran yang ada bagi orang Yahudi. Nah, katakan kepada segenap jemaat Israel, tanggal 10. Bapak Ibu, ini saya hapus dulu supaya Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas. Pada tanggal 10, dikatakan pada bulan Nisan. Di sini saya berikan tanda, Bapak Ibu. Tanggal 10, bulan Nisan. Di sini. Tanggal 10. Ambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu haruslah membuatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Itu pada tanggal 10. Ini saya sedang menulis pada bulan Nisan. Oke, ini bulan Nisan. Berikutnya, anak domba harus jantan. Jadi harus jantan. Syarat pertama jantan. Bapak Ibu ini pria ya, tapi saya bikin ini supaya gampang saja. Jantan sama pria
Saya berdoa bahwa semua pria yang menonton, termasuk saya, tidak menjadi jantan ya Bapak Ibu. Kita ini pria, bukan jantan. Jantan itu adalah untuk binatang. Jantan tidak bercela. Alkitab berkata kemudian berumur setahun dalam kondisi posisi yang paling sehat. Dan dikatakan kamu boleh ngambil domba atau kambing. Dikatakan kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. 14 dikurung. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu, saya tidak perlu cerita sama Bapak Ibu, senja itu apa? Kalau Anda mengatakan senja jam 7 pagi, itu bukan senja. Kalau senja itu jam 12, tengah hari, itu belum senja. Kalau Anda gunakan angka jam 8 PM, itu namanya malam, bukan senja. Anda tahu arti kata senja? Senja, sekitar senja adalah sekitar sore hari, yaitu jam 2 sampai jam 5 kira-kira. Pada waktu senja. Berikutnya, darahnya harus diambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu, pada ambang atas, pada rumah di mana orang memakannya. Daging harus dimakan mereka pada malam itu juga. Kasih garis bawah, dagingnya harus dimakan pada malam itu juga yang dipanggang, dan mereka harus makan dengan roti tak beragi. Makanya perayaan Paskah, lihat perikopnya tentang perayaan Paskah, kelak dikenal dengan nama perayaan roti tak beragi, unleavened bread. Beserta sayur pahit, atau meror, atau merorim, pahit, sayur pahit. Jangan kamu memakan mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepala dan betisnya dan isi perutnya. Yang menarik adalah, kita tahu Alkitab mengajar kita, hukum Torah mengatakan, yang namanya orang Israel itu kalau mau makan domba atau kambing, itu yang pertama adalah umbai hati, isi perut harus keluar, lemak buat Tuhan, gitu ya. Kemudian imam harus dapat yang namanya paha, bagian dalam. Saya nggak tahu Bapak Ibu penggemar sate kambing atau bukan, tapi sate kambing paling empuk itu adalah paha bagian dalam. Itu satu kambing cuma bisa sekitar 10-20 tusuk, Bapak Ibu, cepat habis biasanya. Ya, kalau kolesterolnya bagus, gula darah bagus, silahkan aja Bapak Ibu. Nah, itu buat imam. Imam dapat yang terbaik. Nanti juga dadanya buat keluarga imam gitu ya. Tapi kapan orang Israel boleh makan lengkap tanpa harus ngasih kepada imam? Pada saat perayaan Paskah. Beda ya zaman-zaman sekarang ya. Kita makan-makan sendiri, pendetanya nggak makan, kita makan sendiri. Kalau zaman dulu, imam harus makan dulu dengan baik, baru jemaat boleh makan. Teruskan. Jangan kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal harus dibakar habis. Tidak boleh sisa. Masuk kulkas, Pak. Nggak ada kulkas zaman itu. Dan beginilah kamu makannya, pinggangnya harus berikat, kasut pada kaki, tongkat di tangan, buru-buru makan. Itulah Paskah bagi Tuhan. Makanya Bapak Ibu zaman dulu itu, orang itu makannya dengan persiapan. Apa sih yang saya mau disampaikan? Bapak Ibu, orang makan roti gak beragi. Semua tuh harus buru-buru. Karena kalau tidak buru-buru, raginya tumbuh. Ikut Tuhan, Bapak Ibu, harus buru-buru. Ikut Tuhan gak bisa pelan-pelan, setengah-setengah, maju mundur. Saya ajak Bapak Ibu kembali untuk menonton nanti dalam sebuah ibadah hari Minggu terkait dengan seorang panglima yang maju mundur hidupnya. Penuh pertimbangan sekali. Panglima yang peragu dalam hidupnya. Dia ditunjuk dengan sebuah nubuatan, dengan sebuah penunjukan Tuhan, tapi sangat ragu-ragu sekali dan dia kehilangan jabatan hakim. Nanti Anda bisa nonton pada setiap hari Minggu, di minggu terakhir tiap bulan. Entah minggu 4 hingga minggu ke-5. Untuk menonton tayangan Wisdom Minggu. Nah, teruskan Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah, kalau Anda melihat ayat ke-15, Bapak Ibu, kita buka ayat ke-15.
Alkitab berkata, kamu makanlah roti tak beragi 7 hari lamanya. Hari pertama pun kamu buanglah seragi dari rumahmu. Setiap orang yang makan sesuatu yang beragi pada hari pertama sampai ke-7 harus mati. Itu Torah, Bapak Ibu. Adakan pertemuan kudus hari pertama, hari sampai hari, dan hari ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan tiap orang, itu saja yang boleh dimakan. Ayat ke-18. Dalam bulan pertama pada hari ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makan roti nggak beragi sampai hari ke-21, bulan itu waktu petang. Itu yang Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Ayat 21. Musa panggil semua tua Israel bersepara kepada mereka. Pergilah ambil kambing domba untuk kaummu, sembelih anak domba Paskah. Kamu harus ambil sikat hisop, mencelupkan dalam darah yang dalam sebuah pasu. Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas, pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Jadi Paskah itu bicara mengenai sebuah keselamatan. Tanggal 14 Paskah itu diyakini sebagai hari perayaan Paskah. Tanggal 15-nya, Bapak Ibu, itu Alkitab berkata ada perayaan bagi orang Israel. Kita buka firman Tuhan. Imamat ke-23. Ayat ke-4, firman Tuhan. Inilah hari raya yang tetapkan Tuhan, hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Jerobeam bin Nebat mengganti perayaan Paskah. Bahkan Raja Hizkia sendiri tidak tepat merayakan Paskah dengan waktu yang tetap. Baru pada zaman Yosia, Paskah dibuat tepat seperti zaman Musa. Dalam bulan pertama, bulan Nisan, ini bulan pertama Bapak Ibu, sudah pindah ya tadi ya, dikatakan apa? Nisan itu sama dengan bulan Abib. Jadi kalau Anda lihat kata Abib sama Nisan itu sama. Dalam bulan pertama pada tanggal 14 bulan itu, waktu senja ada Paskah. 14 itu Paskah. Jadi saya kasih warna merah karena ini Paskah ada darah di sini. Sedangkan tanggal 10 itu adalah masuk ke dalam kurungan. Jadi sudah masuk dalam kurungan sejak tanggal 10 sampai ke tanggal 14. Pada ayat 6, pada hari ke-15 bulan itu ada hari raya roti tak beragi. 7 hari lamanya kamu makan roti tidak beragi. Jadi tanggal yang 15 ini adalah perayaan RTB atau roti tak beragi. Ini Paskah, 14 Paskah, 15-nya adalah RTB, roti tak beragi. Oke. Teruskan. Ini adalah yang Tuhan tunjuk. Kemudian, firman Tuhan ceritakan. Nah, 15, kemudian ini RTB, kita tahu 17 adalah buah sulung. 17 ini buah sulung. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Kita lihat buah sulung ini adalah sebuah perayaan yang diyakini di mana itu adalah kebangkitan, penyerahan kepada Tuhan. Dia bangkit sebagai yang sulung. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus demikian, dia bangkit sebagai yang sulung bagi kita semua. Nah, kalau ditanya Tuhan Yesus itu adalah anak yang tunggal apa yang sulung, Pak? Pada saat Tuhan Yesus sebelum wafat itu adalah anak yang tunggal. Tapi setelah Tuhan menebus dosa kita, dia menjadi sulung bagi kita semua. Itu bedanya. Tapi dalam kredo kita katakan bahwa aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Waktu dia menebus kita, dia menjadi yang sulung dari kebangkitan. Nah, Bapak Ibu, 17 ini adalah cerita, ini harinya adalah Minggu. Dan ini minggunya Minggu pagi. Minggu pagi, Bapak Ibu. Nah, kalau 17 ini Minggu, kita pasti tahu bahwa yang tanggal 10 juga Minggu. Dan ini perayaan, masih ingat Bapak Ibu?
Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Naik keledai, orang berteriak, Hosana, Hosana, anak Daud, menghamparkan ranting-ranting dan baju pakai daun palem. Saudara kita orang Katolik menyebutnya sebagai Minggu Palma atau Minggu Palem. Bapak Ibu bisa lihat, kalau 17 adalah minggu, 10 pasti minggu. Di sini ada 11, ada 12, ada 13. Berarti ini Senin, ini adalah Selasa, ini adalah Rabu, berarti ini adalah Kamis. Nah, 15 pasti Jumat. Dan 16 itu pasti adalah Sabtu. Ini adalah 16. Sangat ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang menarik Bapak Ibu di sini. Dari mana kita bisa tahu terusan dari kisah-kisah ini? Yuk kita akan membuka firman Tuhan dalam kitab Lukas. Kitab Lukas dengan cepat, dengan mudah menggambarkan kepada kita kisah satu garis ini. Saya ulang kembali supaya bisa lebih jelas menggambarkannya, Bapak Ibu. Jadi saya akan tarik sebuah garis dulu. Nah, yuk kita lihat. Ini semua ada di bulan Nisan atau bulan Abib. Ulang kembali ya. Kita lihat Lukas 24 ayat yang pertama. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, Bapak Ibu ingat bahwa hari pertama itu adalah hari Minggu. Hari Tuhan bangkit, harinya Tuhan. Kita tahu bahwa kita menggunakan kata minggu itu dari orang-orang Portugis yang datang ke Indonesia dan mereka menyebut hari Minggu, hari Tuhan dengan nama Domingo. Do Tuhan Minggu, hari Domingo, hari Tuhan. Tapi dasar lidah Jawa Bapak Ibu, Domingo, minggon jadi minggu. Nah, minggu adalah hari pertama. Jadi hari pertama itu adalah hari Minggu. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa Senin hari pertama, kelihatannya Bapak Ibu, para sobat e-wisdom, terpengaruh budaya Chinese. Yang mengatakan bahwa Pai, Pai-er, Pai-san, Pai-se, Pai-u. Gitu ya. Itu adalah konsep budaya Chinese. Senin hari pertama. Enggak, Senin itu hari kedua. Kita tahu bahwa dalam satu minggu, itu ada bahasa-bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani, yaitu adalah hari pertama, itu menggunakan bahasa Portugis tadi, adalah Domingo. Minggu, jadi minggu. Kedua, Sheni. Dua artinya. Selesya. Tiga artinya. Selasa itu tiga, Bapak Ibu. Rebah. 4. Rebu kita bilang. Kamishi. 5. Yang keenam, Shishi harusnya. Tapi karena saudara kita yang mayoritas itu mereka berjemaah, Jumat. Itu pakai bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan, dalam 7 hari, dalam 1 minggu, itu sudah 2 yang pakai bahasa asing, tapi yang sisanya dekat dengan bahasa Ibrani. Nah, hari yang ke-7 itu pakai namanya adalah Shevat. Sheva, 7. Syabat atau Sabtu Setu kata kita. Nah, Bapak Ibu, hari pertama adalah hari Minggu. Coba lihat kitab Lukas dikatakan pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ini berarti tanggal 17. Harinya adalah Minggu. Berarti tanggal 10-nya juga hari Minggu. Di sini ada 11, ada 12, ada 13. Senin, Selasa, Rebah. Dan ini adalah yang Kamis tanggalnya adalah 14. Kata firman Tuhan yang namanya anak domba itu harus dibunuh, disembelih pada hari tanggal 14 di bulan Nisan. Nah, kalau kita lihat ini sudah mirip semua nih Bapak Ibu. Sudah mirip ini. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa.
Selalu ada waktu bagi dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.